Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Di part ke-26 kemarin, setelah peperangan panjang antara Sun Jin melawan Baek Yui, akhirnya kemenangan berpihak pada Baek Yui atas terbunuhnya Piton, sang legenda killer oleh pemimpin Baek Yui yaitu Amur Tigro. Akan tetapi, setelah peperangan berakhir, sebagian besar anggota dari Baek Yui tertangkap oleh tim pengawal khusus Kastil Holding. Sementara para pemimpin kastil yang lain bahkan Choi Min-wook tak menyangka kalau Piton akan kalah dalam perang kali ini. Sedangkan Lee Mu-yeol yang akhirnya berhasil mengurus Kim Hwang dan para bawahannya, dia langsung ke tempat Presidir Choi Min-wook berasal untuk meminta pengampunan. Sayang, dalam perjalanannya bawahan Choi Min-wook tak menerima kedatangannya dan berusaha untuk menangkap orang yang sudah berkhianat pada Choi Min-wook. Mu-yeol yang terus berteriak pada Presidir Choi Min-wook agar memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya Choi Min-wook menyuruh dia masuk ke ruangannya yang sedang rapat. Choi Min-wook awalnya bersikap manis pada Mu-yeol dan mempersilahkan dia duduk. Mu-yeol yang berusaha menjelaskan kalau pengkhianatannya itu adalah kesalahpahaman. Mu-yeol yang ketakutan meminta pada Choi Min-wook untuk memaafkannya. Choi Min-wook yang mendengar setiap penjelasan Mu-yeol akhirnya berdiri, yang membuat suasana menjadi hening seketika. Choi Min-wook lanjut berkata, "Bos Mu-yeol, Anda sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Aku sangat mengerti kalau Anda adalah teman dekatku. Tapi, sebagai pemilik kastil yang dibangun dengan susah payah dalam waktu yang panjang oleh bos-bos kita ini, kebohongan dan kemunafikan yang dilakukan oleh Mori dan Gold tidak bisa dimaafkan." Lalu Mu-yeol berkata, "Presidir Choi, itu hanyalah kesalahpahaman." Lalu Choi Min-wook lanjut berkata, "Aku bisa menutup mata kalau hanya kesalahan satu kali. Tapi Anda yang sudah mengkhianati kepercayaan kami dengan kebohongan besar. Kau tahu, aku sangat tidak tahan kalau persahabatan kita dihina begitu saja." Dengan aura yang menakuti semua orang di sana, Choi Min-wook bertanya, "Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Jangan mengujiku, Bos Mu-yeol. Mori, Lee Mu-yeol, dan Gold Kim Hwang, apa benar kalian bekerja sama untuk menyerangku?" Seketika itu juga Mu-yeol yang ketakutan langsung bersujud meminta pengampunan dari Choi Min-wook. Dan dia mengatakan semua kejadiannya lalu memohon agar dia diberi kesempatan untuk hidup. Lalu dengan menepuk-nepuk pundak Mu-yeol, Choi Min-wook berkata, "Bos Mu-yeol, sekarang Anda kembalilah ke Jepang. Itu adalah kesempatan yang bisa saya berikan untuk Anda. Bawahan saya akan mengantar Anda sampai ke bandara, serta pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk kami." Akan tetapi saat di perjalanan, Mu-yeol yang tidak bisa menerima keadaan itu berkata dalam hatinya, "Tunggulah Choi Min-wook, aku akan kembali. Aku pasti akan membalas penghinaan ini." Akan tetapi setelah itu tiba-tiba orang yang mengantar Mu-yeol membelokkan arah mobilnya dan mengeluarkan sebuah pistol. Mu-yeol yang terkaget pun langsung berusaha menghentikan mereka yang akan membunuhnya. "Sialan, Choi Min-wook bajingan," ucap Mu-yeol. Akan tetapi tiba-tiba Sa In-jin datang dengan menggunakan mobil lain serta sudah menodongkan pistolnya pada Mu-yeol. "Sialan," ucap Mu-yeol dengan kata-kata yang menjadi akhir hidupnya. Mu-yeol berkata,
Maafkan aku, Dohwa. Sepertinya aku tidak bisa membalaskan kematianmu." Lalu setelah itu mobil yang dipakai Moyeol terlihat terbakar dan pastinya Moyeol mati di tempat itu oleh bawahan yang diperintahkan langsung Choi Min-wook, sang pemimpin kastil yang tak bisa menerima pengkhianatan sekecil apapun padanya. Sementara di Hong Kong, Huajin Planning yang dipimpin Yo Wo-sung juga mendapat kabar tentang peperangan yang terjadi di Korea dan berakhir dengan kekalahan Sun Jin. Lalu Yo Wo-sung yang tak menyangka kalau baik Do-chan atau Piton kalah, meminta bawahannya langsung untuk menyiapkan pesawat dan berkata, "Aku ingin melihat wajahnya langsung dengan mata kepalaku sendiri. Wajah orang yang sudah mengalahkan baik Do-chan itu." Akan tetapi Shin berpindah pada organisasi baik Yui setelah peperangan. Mereka terlihat sangat hancur dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Begitu banyak luka yang mereka dapatkan setelah peperangan ini terjadi. Wujin bahkan Amur Tigro terlihat lebih parah daripada yang lain setelah pertarungan panjang yang mereka alami. Bagaimana tidak, orang yang mereka lawan adalah orang-orang terkuat Sun Jin. Lalu setelah itu Wujin bertanya pada Tigro, "Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau akan bertarung sekali lagi?" Akan tetapi Shin berpindah kembali setelah beberapa hari kemudian, di mana Kim Shin atau Amur Tigro sudah sedikit membaik. Dia yang terlihat memikirkan banyak hal mulai melangkah pergi. Ternyata dia datang ke markas Choi Min-wook, sang pemimpin kastil saat ini. Dia yang sudah sampai dengan berani melangkah maju sendirian. Orang-orang kuat yang ada di kediaman Choi Min-wook langsung menghadangnya. Akan tetapi Tigro masih bersikap tenang dan berkata, "Menyingkirlah kalian." Lalu setelah beberapa lama berhadapan dengan bawahan Choi Min-wook yang tak menerima kehadirannya, sekretaris Choi Min-wook berkata, "Biarkan dia lewat. Dia adalah tamu Presidir Choi Min-wook." Tigro pun langsung meninggalkan mereka dan melangkah masuk ke dalam gedung di sana. Terlihat Choi Min-wook sudah menunggunya di sana. Choi Min-wook langsung bertanya pada Tigro, "Apa kau suka seni?" Tapi Tigro atau Kim Shin malah berkata, "Saya sudah dengar Anda berada di Korea, tapi saya tak mengira Anda berada di sini." Kim Shin yang berkata seperti itu karena ini adalah kali pertama dia bertemu dengan Choi Min-wook. Dan Kim Shin mengenali dia karena Choi Min-wook adalah adik dari gurunya Kang Min Seong. Lalu dengan dingin Choi Min-wook berkata lagi, "Aku tahu kedatanganmu ke sini bukan untuk melihat seni. Jadi apa tujuanmu yang sebenarnya?" Lalu dengan santai tapi penuh dengan ketegangan Kim Shin berkata, "Haseong, Iskra, dan baik Yui tempat aku berada sekarang. Aku datang ke sini mewakili mereka untuk memberikan penawaran pada Anda. Jadi mohon luangkan waktu Anda sebentar," ucap Kim Shin. Dengan tersenyum kecil Choi Min-wook berkata, "Kau pemuda yang berani. Baiklah, apa yang ingin kau katakan sampai kau dengan berani datang ke tempat berbahaya seperti ini?" Lalu Kim Shin berkata seperti di dalam suratan tangan yang Piton tulis dengan kepala Daegeon, "Pertama, saya turut berduka atas jatuhnya 3 organisasi pilar kastil, Gold Capital, Mori, dan juga Sun Jin. Tak lupa atas kematian baik Do-chan atau Piton. Saya juga tidak akan membantah mengenai keuntungan pribadi saya dan titik awal terjadinya peperangan kali ini. Itu karena Sun Jin membunuh teman saya terlebih dahulu. Karena itu saya sebagai wakil aliansi dalam perang yang melawan Sun Jin, sesuai aturan zona kuat dunia ini." Dengan berani Kim Shin berkata, "Kami ingin mengambil alih posisi Sun Jin."
Ya, aku tahu alasan kau menyerang Sun Jin, tapi kesalahan apa yang dilakukan Mori dan Gold pada kalian? Tanya Choi Min Wook. Tapi Kim Shin malah berkata, menurut saya, seharusnya Anda lebih tahu soal itu daripada saya. Sampai di sini saja alasan yang bisa saya katakan pada Anda. Setelah Kim Shin menjelaskan panjang lebar mengenai keuntungan yang akan dimiliki bersama, Kim Shin lanjut berkata, saya menginginkan pengakuan Anda sebagai dua pilar baru yang akan bergabung ke dalam kastil, yaitu baik Yui dan Iskra, dan jaminan minimal untuk mentransfer sebagian dana gold pada Haseong. Dengan begitu, sebagian besar keuntungan akan tetap dipegang oleh kastil holding Anda. Akan tetapi perbincangan di tempat itu cukup alot dan sangat menegangkan, dan masih belum menemukan titik temu antara Choi Min Wook dan Kim Shin. Bahkan sebagian orang dari kastil holding datang ke tempat itu, termasuk orang terkuat nomor 2 kastil holding, yaitu Ma Hak Yeong. Choi Min Wook lanjut berkata, aku tahu keuntungan yang kau tawarkan memang bagus, tapi membangun martabat kastil lebih penting daripada itu, ucap Choi Min Wook dengan tatapan dinginnya. Karena suasana sudah semakin mencekam, Kim Shin membuka mulutnya dan berkata panjang lebar, Triad Hong Kong, geng killer Rusia dan Asia Tenggara, Yakuza, Korea, Jepang, tim pengawal khusus kastil holding yang dikirim ke seluruh wilayah Asia. Aku tahu tujuan kastil, yaitu membuat berbagai macam grup kuat dan jaringan seperti ini. Bukankah untuk membuat organisasi global yang menempatkan wilayah Asia Timur ini berada di bawah kakinya? Ditambah lagi melalui Haseong Group dan orang-orang VIP. Kekuatan besar itu disembunyikan di bawah tanah yang dalam, yang tak bisa digapai siapapun. Menurut saya, Presdir Choi Min Wook, Anda berniat menyempurnakan semua itu. Setelah Kim Shin berkata seperti itu, Ma Hak Yeong bahkan tidak menyangka orang ini mengetahui pikiran Presdir Choi Min Wook. Kim Shin lanjut berkata, Wajin dan Iskra serta Yakuza Jepang yang berhubungan dengan Mori, saya akan membantu Anda agar semua itu masuk ke bawah naungan Anda. Choi Min Wook yang mendengarkan semua penawaran Kim Shin berkata, kali ini yang ku berikan lebih besar ya. Tapi ini adalah transaksi yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, jika aku menerima transaksi itu secara sembarangan, itu semua akan menjadi racun, ucap Choi Min Wook pada Kim Shin. Dengan mengepalkan tinjunya, Kim Shin lanjut berkata, kalau begitu, pria yang ada di sini, apakah dia pisau yang paling Anda percaya sekarang? Dengan melihat pada Ma Hak Yeong, Kim Shin lanjut berkata, kalau begitu, sekarang saya akan membunuhnya. Dengan begitu Anda akan membutuhkan pisau baru. Lalu dengan tersenyum Choi Min Wook berkata dalam hatinya sambil mengingat piton, binatang buas. Sudah kuduga dia tidak ada bedanya dengan piton. Kim Shin terlihat sudah berhadapan dengan Ma Hak Yeong, tapi Choi Min Wook malah berkata, aku suka anak muda sepertimu. Memang terlihat tidak ada kebohongan di matamu, tapi jangan terlalu yakin. Aku tahu tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Kau akan kesulitan kalau kau harus melawan orang tua sepertinya. Dan pada akhirnya, akulah yang akan menentukan kegunaan dirimu, bukan kau, ucap Choi Min Wook. Kau tahu, hidup itu seperti neraka, tapi orang-orang seperti kita harus masuk lebih dalam. Aku tahu kalau ayahmu dibunuh oleh kastil, dan kau juga kehilangan gurumu. Kebencianmu pasti dalam, tapi apapun yang kau impikan, itu tidak akan berjalan lancar sesuai keinginanmu. Itu bukan karena seseorang menghalangimu,
Kalau hanya menyusuri jalan sebab akibat, kau akan merenungi dirimu yang sudah berdiri di tengah-tengah pintu neraka itu. Tapi kalau kau masuk ke dalam dengan begitu, kau tidak akan memikirkan hal semacam balas dendam lagi. Karena saat itu kau bukan lagi manusia. Kalau kau ingin mencapai apa yang kau inginkan, kau harus menghancurkan orang-orang yang paling kau taati. Dan kau harus menganggap dirimu seperti dewa dan menginjak orang yang ingin menjadi seperti dirimu. Lalu dengan dingin Choi Min-wook lanjut berkata, "Apa kau bisa melakukannya?" Kim Shin pun menjawab dengan dingin tapi pasti, seolah-olah dia menantang Choi Min-wook. "Saya tidak mengerti sepenuhnya apa yang Anda katakan, tapi kalau bisa memperoleh apa yang saya inginkan, saya akan melakukannya ratusan atau bahkan ribuan kali sekalipun." Choi Min-wook yang tak menduga atas jawaban yang Kim Shin berikan, dengan sedikit kesal dia berkata, "Baiklah, kalau begitu sepertinya kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi lain waktu," ucap Choi Min-wook. Akan tetapi setelah Choi Min-wook melangkah pergi, Kim Shin berkata, "Maaf, Presidir Choi Min-wook, saya tidak sempat mengambil jenazah teman Anda dari Sunjin karena saya terburu-buru. Tolong Anda tangani dia dengan baik agar dia bisa pergi dengan tenang." Lalu setelah itu pun Choi Min-wook pergi dengan beberapa bawahan terbaiknya. Lalu Kim Shin yang menatap karya seni pintu yang besar pun berkata, "Dengan senang hati aku akan masuk walaupun aku harus meninggalkan semua harapanku di sini." Sementara di bagian Haseong, Ryu Ji-hak yang melanggar perintah dari Presidir Haseong Kim Tae-hon, dia berusaha meminta maaf dan dia bersedia dihukum walaupun hukuman tersebut adalah kematian. Akan tetapi Presidir Haseong yang tak memiliki kemampuan dan hanya memiliki otak saja dalam bidang ini, malah memohon pada Ryu Ji-hak agar dia tetap berada di sampingnya. Ryu Ji-hak yang melihat ketulusan Kim Tae-hon pun dan berniat untuk melampaui Kim Shin pun berkata dengan menerima pisau darinya, "Saya sudah mengecek luka Kim Shin. Kalau Anda memberikan perintah lagi pada saya, sekarang juga saya akan membunuhnya apapun yang terjadi." Akan tetapi Shin berpindah lagi pada organisasi besar Baek Yui yang baru saja dikenal. Mereka yang menjadi tahanan organisasi Kastil Holding pun dilepaskan dan pemakaman gabungan antara Haseong dan Baek Yui diadakan untuk menghormati setiap anggota mereka yang tewas dalam perang sebelumnya. Bahkan sebagian besar aliansi yang tak menerima keputusan Kim Shin bergabung ke dalam kastil pun meninggalkan aliansi mereka dari Baek Yui. Sementara Lesul ternyata masih terbaring di rumah sakit dan mendapat jengukan dari anak-anak panti asuhan yang dia urus selama ini. Bahkan Kim Shin juga terlihat senang setelah semuanya berakhir walaupun itu hanya sementara. Dan keadaan saat ini, kekuatan Baek Yui setelah perang besar ini berkurang karena banyaknya yang keluar atas tidak setujunya anggota-anggota Baek Yui karena Baek Yui bergabung ke dalam kastil. Bahkan Somin dan anggota-anggota dari klan Bando juga keluar dari Baek Yui. Sementara Namgu mereka kembali ke kehidupan asal mereka, yaitu menjalankan bisnis dan mengasuh anak-anak di panti asuhan. Sedangkan anggota lainnya setia mengikuti Kim Shin dan melindungi semuanya dari dalam. Sementara itu, organisasi Huajin Planning yang dipimpin Yo Wo-sung mencoba untuk memasuki Korea dengan serius setelah menguasai Hong Kong dan Makau. Dan gerakan Ryu Ji-hak dimulai dengan menguasai bisnis Gold Capital yang sudah hancur dan Haseong yang sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan Kastil Holding mereka saat ini menjadi lebih sejahtera
atas keuntungan yang mereka dapatkan dari perang sebelumnya antara Sun Jin dan Baek Yui. Walaupun Kastil Holding tak menunjukkan kekuatannya sedikit pun. Dan setelah sekian lama, akhirnya pertemuan dilakukan. Para pemimpin dari organisasi masing-masing sudah datang ke tempat itu. Yo Wo-sung dari Huajin Planning, Cheon Il-do dari Hotel Kastil, Kim Yong-seong dari Haseong 1, Kim Tae-hon dari Haseong 2 yang sudah terlepas dari Haseong 1, dan dua pemimpin yang baru saja bergabung dalam bidang ini yang menggantikan posisi Gold Capital dan Sun Jin, Lisa dari organisasi Knife Soldier Rusia atau Iskra. Dan yang terakhir, orang yang berhasil menumbangkan sang killer legenda Piton, orang yang memimpin organisasi besar Baek Yui, yaitu Kim Shin atau Amur Tigro. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya sampai akhir dalam serial Kastil kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian ya teman-teman. Tidak lupa bagi yang mau nraktir kopi bagi sang admin, linknya ada di deskripsi ya teman-teman semua. Sehat selalu buat kalian semua dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Season 2, lanjut season 2.